Kalau kita sukses ini bisa memahami, maka orang yang datang ke tempat kita akan berdiri dari kursi potong kita, keluar dari tempat kita dengan hati yang senang, gembira, puas. Kalau itu terjadi, mereka pasti datang lagi ke tempat kita pas waktunya potong rambut, insya Allah. Assalamualaikum sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya Anda semua sehat, dilancarkan segala urusannya oleh Allah. Seandainya ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengalaman ya, tentang tips bagaimana sukses di bisnis pangkas rambut. Yang pertama, agar kita sukses di bisnis potong rambut atau di bisnis barber ya teman-teman, itu yang pertama kita awali dengan niat dulu. Niat. Kenapa harus niat? Karena innamal a'malu binniyat ya, katanya Rasulullah SAW. Segala perbuatan itu dinilai oleh Allah karena niatnya, dinilai berdasarkan niatnya. Maka kita harus fondasi pertama kita adalah niat. Bagaimana niat kita? Yang pertama, niat kita niat membantu orang lain, teman-teman. Niatkan membantu orang lain, karena orang-orang itu nggak bisa potong rambutnya sendiri ya teman-teman ya. Maka kita yang bantu, karena kita bisa motong, kita bantu orang-orang untuk merapikan rambut. Itu yang pertama. Dengan niat membantu orang lain, ini kita sudah mendapatkan satu pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah ya teman-teman ya. Karena kita kerja itu kan kita untuk menafkahi keluarga kita teman-teman ya. Maka dengan niat beribadah, kita akan semangat di dalam bekerja, kita akan semangat di dalam membuka usaha pangkas rambut ini teman-teman. Niatkan menjemput rezeki dari Allah, karena rezeki kita itu sudah ada teman-teman. Jangan khawatir, Allah sudah menjamin rezeki kita, keluarga kita, istri, anak, orang tua kita sudah dijamin oleh Allah. Kita tinggal menjemputnya saja teman-teman. Niat ibadah menjemput rezeki dari Allah, karena kerjanya orang yang beriman itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah teman-teman. Yang ketiga, kalau kita ingin usaha kita lancar, kita pertama sebelum membuka usaha, kita laporkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah maha pengasih, maha penyayang. Maka kita berdoa dulu. Sebelum kita buka usaha itu, kita berdoa, laporkan kepada Allah. Ya Allah, saya mau buka usaha pangkas rambut, saya mau buka barber, saya mau buka potong rambut. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, berikan kelancaran, keberkahan kepada usaha saya ya Allah. Seperti itu doa. Kalau perlu, sampaikan di dalam doa kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau datangkan tiap hari 25 orang untuk potong di tempat saya ya Allah. Terserah 40 orang, 50 orang, doa, minta kepada Allah. Karena berdoa adalah perintah Allah teman-teman. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang selanjutnya, agar kita sukses di bisnis potong rambut ini, usahakan istiqomah teman-teman, konsisten. Teman-teman buka jam berapa, tiap hari usahakan rutin seperti itu. Masalah jam buka
ini kalau saya dari awal, saya itu bukanya selalu awal teman-teman, pagi. Saya buka itu jam 7 saya sudah buka. Kenapa kita perlu buka pagi? Karena pada umumnya tempat potong rambut itu bukanya itu siang, di atas jam 9 ke atas teman-teman, umumnya seperti itu. Maka saya berpikiran kalau saya ini orang baru, saya buka pagi. Insya Allah kalau ada orang yang kepingin potong pada waktu pagi, di tempat lain belum ada yang buka teman-teman, maka tempat kita sudah buka. Maka itu diantara usaha teman-teman, terapkan ini, buka lebih awal, tutup kalau bisa lebih akhir teman-teman. Kalau bisa tutupnya itu di atas jam 9 malam, kalau malamnya ya teman-teman ya, jam 10 misalnya. Ini maksudnya kita di awal perjuangan ya teman-teman ya, biar kita cepat dikenal, cepat banyak pelanggan. Jangan sering tutup. Usahakan kalau tidak sangat perlu, jangan tutup teman-teman. Usahakan kalau jamnya buka ya buka. Misalnya teman-teman mau tutup hari apa ya monggo, nggak apa-apa, kasih tulisan hari ini saya tutup itu. Tapi kalau bisa, saran saya nggak usah sering tutup, yang penting buka saja. Ini teman-teman yang baru harus, bahkan orang lama seperti saya, ya saya bukan termasuk lama sih, masih 4 tahun ya saya teman-teman ya. Saya buka potong ini dari 2018, 4 tahun jalan lah istilahnya. Terus buka, sehingga apa, orang-orang yang datang itu nggak kecewa teman-teman. Datang buka, datang buka, datang buka gitu teman-teman. Kalau kita sering tutup, nah ini yang mengakibatkan kurang bagus ini untuk perkembangan bisnis pangkas rambut kita teman-teman. Jangan sering tutup. Kalau nggak ada perlu yang sangat mendesak, nggak usah tutup teman-teman, buka saja. Selain kita jam buka, jam tutup, kita tulis ya di tempat kita, saya bukanya jam sekian sampai jam sekian, tulis biar orang yang datang itu paham, oh berarti kalau jam segini buka, saya datang ke sana. Mereka datang, kita pasti buka teman-teman, maka orang akan nyaman dengan tempat kita. Kemudian kalau kita buka sudah bisa continue ya, bisa istiqomah, konsisten, pasang yang selanjutnya, pasang tulisan teman-teman, tulisan yang mudah terbaca. Orang lewat itu bisa dengan mudah membaca tulisan bahwa di tempat kita ini adalah tempat potong rambut. Kasih tulisan yang besar, banner atau apa, potong rambut gitu, yang jelas tulisannya. Jangan tulisan yang modifikasi yang akhirnya nggak kebaca, jangan. Yang penting terbaca teman-teman, bukan masalah tulisannya itu bagus apa jelek, yang penting terbaca. Orang lewat sambil naik motor itu bisa baca, oh potong rambut, di situ ada potong rambut. Itu adalah promosi teman-teman, mengenalkan tempat kita. Jangan sampai nggak dikenalkan ya teman-teman ya. Kenalkan bahwa di tempat saya ini ada potong rambut. Yang selanjutnya, manfaatkan media sosial teman-teman untuk mengenalkan diri kita. Facebook, WA, Instagram, YouTube, apa saja manfaatkan. Kenalkan kepada masyarakat bahwa kita adalah tukang potong rambut. Saya dulu pas awal buka, itu saya ingat, saya dulu buat akun Facebook baru. Saya sebelumnya sudah punya akun Facebook, sebelum buka potong punya akun Facebook. Ketika pas buka potong, saya membuat akun baru Facebook. Saya kasih nama
Cak Kasan potong rambut gitu teman-teman, biar orang-orang tahu kalau saya sekarang adalah tukang potong rambut. Banyak yang belum tahu kan pas kita awal itu, karena saya dulu ya awalnya sebelumnya motong ya bukan tukang potong ya. Jadi ketika saya buka, saya kenalkan bahwa saya ini tukang potong rambut sekarang. Saya buka di rumah, saya kenalkan, tiap hari saya posting di Facebook, di grup desa, kan ada grup desa ya, grup Facebook desa, grup Facebook kecamatan. Manfaatkan media sosial, maka itu akan mengenalkan tempat kita, mengenalkan diri kita bahwa kita adalah tukang pangkas rambut. Itu diantara tips yang seperti pengalaman saya, sesuai dengan yang saya alami. Saya menyampaikan seperti apa yang saya alami. Setelah itu sudah bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah di dalam proses pemotongan rambut atau pelayanan teman-teman. Ini setelah orang tahu di sini ada tempat potong rambut, si A sekarang adalah tukang pangkas rambut, yang sebelumnya mungkin macam-macam ya, karyawan atau apa, dagang macam-macam, sekarang adalah tukang potong rambut. Setelah masyarakat tahu, mereka kan otomatis mulai ada yang datang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mereka datang ke tempat kita, maka usahakan siapapun yang datang itu adalah orang yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya teman-teman. Mulai dari kalau ada orang datang itu ya, kita itu yang ramah gitu teman-teman. Grapyak, lek cari wong Jawa itu sing grapyak. Monggo pinara, silakan masuk Pak, gitu. Kita sapa yang datang, sehingga orang itu merasa ada kontak antara batin kita dengan yang datang, itu ada kontak teman-teman, nyambung. Monggo, ketika sudah mulai duduk kita tanyakan modelnya mau bagaimana, yang enak, yang kalau nanya itu yang sopan teman-teman. Kalau kita orang Jawa ya bahasa sing alus, saya kan Jawa ya, saya biasanya kalau belum tahu pelanggan saya ini berbahasa apa, saya terbiasa bahasa Jawa teman-teman, karena bahasa Jawa itu ada yang halus ya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada halusnya, sama saja. Kalau bahasa Jawa ada halus. Saya biasanya modelnya ya nopo Pak, biasanya saya gitu. Sing nginggil dikurangi sedikit nopo kata, seperti itu. Tanyakan dengan baik, dengan sopan. Pahami apa yang diinginkan customer, yang diinginkan pelanggan kita. Kira-kira keinginannya beliau ini seperti apa, kita pahami sebisa mungkin kita memahami. Kalau kita sukses ini memahami, maka orang yang datang ke tempat kita akan berdiri dari kursi potong kita, keluar dari tempat kita dengan hati yang senang, gembira, puas. Kalau itu terjadi, mereka pasti datang lagi ke tempat kita pas waktunya potong rambut, insya Allah. Ini karena saya sudah membuktikan sendiri teman-teman. Mulai step dari awal tadi, niat dan seterusnya, sampai kunci terakhir ini yang paling penting, pelayanan. Sehingga 99,9% orang yang pernah datang ke tempat saya dari awal ya, itu jadi pelanggan. Pas waktunya potong datang. Itu teman-teman. Ya ada beberapa yang gak datang lagi, ada, cuma ada segelintir, 1% lah. Ada, ya wajar, itu wajar, manusia pasti ada nggak cocoknya, itu wajar teman-teman. Jadi
kita pahami keinginan pelanggan, terus kita potong sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Misalkan ya teman-teman, praktekkan niat di tata yang baik, berdoa, selalu berdoa, minta kepada Allah untuk segala kebaikan, termasuk untuk kelancaran usaha kita. Kalau perlu sebelum buka itu pagi setelah sholat subuh sholawat dulu 1000 kali, misalnya Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Setelah sholat subuh 1000 itu enggak sampai setengah jam teman-teman. Kemudian jam sudah waktu maksud waktunya sholat duha dulu. Setelah sholat duha sarapan, buka, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, saya buka usaha, mohon dilancarkan ya Allah. Minta doa, terus manfaatkan media sosial, pasang papan nama yang baik, yang terbaca ya, yang bagus. Intinya yang terbaca. Bagus itu mudah dibaca, bukan bagus dengan tulisan bervariasi sehingga nggak terbaca, itu malah nggak bagus teman-teman. Kemudian jam bukanya yang istiqomah, yang konsisten. Usahakan jangan sering tutup, buka saja. Kemudian yang selanjutnya, ketika pelanggan datang ke tempat kita, siapapun yang datang ke tempat kita, layani dengan sebaik-baiknya. Kita menghormati orang lain itu sama saja dengan kita menghormati diri sendiri teman-teman. Layani dengan baik, usahakan pahami apa yang diinginkan pelanggan kita. Mereka keluar dari tempat potong kita dengan hati yang senang, hati yang gembira, cocok dengan hasil potongan kita, otomatis mereka akan jadi pelanggan kita. Insya Allah semuanya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang motongnya masih sendirian seperti saya, semoga tiap hari paling sedikit motong 25 kepala ya teman-teman ya. Untuk video kali ini sementara saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Untuk sahabatku yang baru ketemu dengan channel ini, mungkin yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, kita tahu dikit ya teman-teman. Yang merah itu biar berubah jadi hitam ya. Terima kasih sudah subscribe, jazakumullah ahsan jaza. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Untuk sahabat sekalian dimanapun berada yang membutuhkan alat-alat barber, yang butuh alat potong, monggo bisa WA ke saya. Ini nomor saya, yang di atas itu nomor saya, bisa WA. Nanti insya Allah saya siap kirim ke alamat sahabat semuanya dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa kita perbanyak membaca sholawat ya teman-teman ya, agar hidup kita tambah berkah, urusan kita dilancarkan oleh Allah. Perbanyak sholawat, minimal Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad dalam hati kita perbanyak. Terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai di sini. Semoga semuanya Anda sehat, lancar segala urusan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.